Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bisa bersua di kesempatan hari ini di dalam rangkaian untuk penobatan para juara dari lomba dari cilik yang minggu lalu sudah kita laksanakan. Salam dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, supaya lebih semangat kita tepuk tangan dulu dong buat para pemenang kita dan yang sudah hadir di sini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin kita sebagai manusia hanya bisa berupaya. Namun selanjutnya Allah yang mengatur semua. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan perwakilan dari kecamatan juga insya Allah hadir, juga perwakilan dari Kapolsek insya Allah hadir. Ternyata sampai tadi saya konfirmasi yang ditugaskan sendiri akan mengawal tahanan ke lapas. Jadi beliaunya tidak mendelegasikan ke yang lain gitu. Tidak ada masalah, semoga saja tidak mengurangi hasanah dan juga kehusuan kita untuk menghargai, mengapresiasi para pemenang. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara di kesempatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sepatah kata dan sekabul sirih dari perwakilan dari Kecamatan Bandung Kidul yang di dalam hal ini diwakili oleh Ketua RW 04 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Haji Ayub Sahri, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan setelah sambutan dari Bapak Ketua RW, lanjutkan dengan penampilan peserta yang sudah hadir saja karena Bilki sebelum kelihatan. Askia ada Askia? Ada. Raska ada Raska? Ada. Jadi nanti kita coba dulu aja yang Askia dan Raska. Nanti saya akan bacakan hasil akhir sampai dengan tadi pagi untuk yang mendapatkan juara favorit sampai tadi pagi ya menjelang sholat subuh. Baik, kita meningkat langsung saja kepada acara berikutnya, yakni sambutan dan pengarahan dari Bapak Ketua RW 04 kepada yang terhormat Bapak Haji Ayub Sahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Agus selaku pelaksana kegiatan lomba haji yang kami hormati beserta jajaran
orang tua dari peserta yang hadir pada hari ini hormati, juga para peserta lomba Bildajil yang hadir pada acara ini hormati, hadirin para tamu yang berbahagia. Puji dan syukur serta kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada acara ini kita dapat berkumpul bersama silaturahmi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam bertujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua yang jalannya. Pertama, saya terima kasih kepada Pak Agus ini yang kalau anak-anak Pak itu super aktif ya. Beliau ini luar biasa, kegiatannya ingin selalu sukses. Dan kemarin beliau mengadakan lomba Bildajil sekecamatan. Cuma saya mungkin kemarin respon dari peserta kurang barangkali ya. Tapi alhamdulillah kan sama juga, walaupun kurang tetap terlaksana. Inilah Pak Agus yang aktif di bidang keagamaan, mengupayakan bagaimana supaya kita ini. Memang kalau bulan Agustus saya bilang ke Pak Agus, Agustus ini banyak kegiatan. Jadi perusahaan, rumah tangga itu pasti sudah diminta sumbangan. Perusahaan pasti di mana-mana. Rumah tangga pun sama, ibu juga terasa kan ya? Dari RT minta, dari RT minta. Jadi pas Pak Agus kebagian terakhir kita kebagian lah. Ini jadi momen-momennya harus yang nanti mungkin Bildajil dikatakan di kegiatan apa, mudah-mudahan memang Bapak yang susah, tapi luar biasa akhirnya Pak Agus bisa memilih dan muncullah para juara Bildajil. Walaupun mungkin pesertanya sedikit, saingannya kurang banyak. Jadi yang juara sekarang saingannya kurang banyak. Kemudian juga berbagai juga saya apresiasi kepada Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas Pak Agus memunculkan juara-juara dai cilik ya, dan telah muncul para juara. Buat adik-adik yang sudah jadi juara, itulah dalam lomba ya. Lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Tidak mungkin menang semua, tidak mungkin juga kalah semua. Pasti ada juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit. Itu harus beribu. Yang juara 1, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Jangan terjadi sombong ya, terjadi angkuh, terjadi jumawa, itu nggak boleh. Tapi kita tetap tawadhu. Segala sesuatu itu kehendak Allah. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kecakapan, itu dari Allah. Maka cukup bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Begitu pun orang tuanya tentu bangga ketika anaknya juara Bildajil. Jadi ibu kalau melihat anak pulang ke piala, ibu pulang ke rumah atau ke tetangga pasti ceritanya tentang anak ibu. Pasti, nih anak saya juara Bildajil, bangga pasti ya dengan anaknya menjadi juara. Itu pasti kebanggaan anak. Orang tua itu sama. Orang tua akan bangga pertama apabila anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pasti bangga. Yang kedua, anak-anak kita pintar di sekolahnya, pasti juga bangga. Anak-anak kita juga sejahtera dalam hidupnya, pasti juga kita bangga. Anak-anak kita juga memiliki kelebihan dari yang lainnya, pasti lebih bangga. Itu semua kebanggaan dari orang tua. Begitu anak-anak ibu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Karena anak yang soleh ini membanggakan hidupnya dan membahagiakan juga dia. Kata Rasulullah, ketika anak-anak meninggal dunia terputus segala amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. Jadi kita punya anak yang soleh itu akan bangga di dunia, tapi di akhirat pun akan jadi membahagiakan orang tua karena doanya terus mengalir. Bagikan kita punya pensiun bercalik dari zaman tapi setelah selesai itu pun sama. Kita sudah meninggal dunia, ketika anak kita berdoa, anak yang soleh terus mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kebanggaan dari anak-anak kita untuk orang tuanya. Begitu kepada orang tua sebelumnya, mari kita arahkan anak-anak untuk selalu belajar agama. Tidak mungkin
mungkin menjadi anak yang soleh, anak yang tidak belajar agama. Saya yakin anak yang soleh itu yang mengerti tentang agama akan beda urusannya ketika anak yang sekolah umum dan sekolah pesantren akan beda keimanan. Sehingga kata Rasulullah, kullu mu'min ala fitrah, innama abawahu yuhawwinanihi fi nasri al-mujtahid. Anak yang lahir itu dalam keadaan bersih Islam, tergantung orang tuanya mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Cuma ibu atau tidak. Ibu sekarang anak-anak rata-rata belajarnya bahasa Indonesia karena bahasa Sunda. Adek sini deh makan dulu, udah makan. Tapi berarti bawa dulu lari ke sana lari. Adek sini makan dulu. Budak itu kalau lumpatan. Hei makan dulu, mereka masih. Kok boleh keluar ya tamu gede putih, kok bisa cek kalau cek aing oke siap. Keluarlah bahasa Sunda. Iya, kita pernah mengajarkan anak Indonesia, tapi ketika anak tidak baik, kita bahasa Sunda, sehingga anak kita bahasa Sundanya kalasan, karena tergambar pun bahasa Sunda keluarnya. Itulah kenyataan orang tua pendidikan bahasa Indonesia ketika marah bahasa Sunda, jadi pesannya itu. Buat adik-adik ya, adik pesan Pak RW. Ini ya, pesan Pak RW buat anak-anak. 1, jangan tinggalkan sholat. Ini apa sih ya pesan Pak RW? Sebab sholat itu akan buat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika seorang meninggal dunia, nanti di alam akhir, di alam akhirat, yang pertama ditanya dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, dia benar semua. Sholatnya itu benar, maka dia benar. Maka kata Rasul kepada orang tua, wahai para orang tua, ketika anak umur 7 tahun, ajarkan sholat. Ketika umur 10 tahun dia mau sholat, boleh dipukul. Tapi hati-hati sekarang mukul anakku. Bisa KDRT. Ibu tiba-tiba duduk di gaprong. Nah, kita tambah dilaporkan. Nah, RT dihukum. Jangan. Tapi memukul dalam arti dikerasan sedikit lah supaya anak bisa. 40 tahun cara naik sholat lain itu kemana? 10 tahun sudah boleh dipukul. 40 tahun dari sholat lain. Dek boleh. Ya. Dek. Nah ini untuk adik-adik. Apa dek? Tadi yang satu pesan Pak RW. Jangan tinggalkan sholat. Kondisi apapun, sedang sakit, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring juga tidak kuat, boleh dengan isyarat. Kalau isyarat, kalau bapaknya melotot, Allah. Nah, kan isyarat. Kalau sudah tidak bernapas, sholatkan. Pentingnya sholat. Ya, kondisi apapun, dimanapun, bepergian, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, pesan Pak RW, hormati orang tua dan guru-guru. Karena tidak ada yang sukses orang yang durhaka kepada orang tua. Camkan itu kata Pak RW. Anda ingin sukses, akan berhasil. Tidak ada orang yang sukses berhasil yang durhaka kepada orang tuanya, juga kepada guru. Ya. Yang ketiga, pesan Pak RW adalah berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara. Kita makhluk sosial, gitu ya, makhluk yang butuh orang lain. Kita hidup waktu lahir dibantu oleh orang lain, dibantu oleh bidan, dokter, para jiwa. Kita pun mati dibantu orang lain. Menggotong, bantu, mandiin kita orang lain, yang mengkafani kita orang lain, itu orang lain sih. Terus kita jadi sombong kepada orang lain. Kamu ya, adik-adik harus berbuat baik kepada sesama manusia dan insya Allah kalau adik berbuat baik, insya Allah bakal banyak teman, banyak saudara, banyak rekan bisnis, insya Allah akan banyak rezeki. Insya Allah. Itu saja barangkali dari saya sebagai motivasi buat adik-adik juga orang tua yang mudah-mudahan dengan
kemarin diadakan lomba pilgajil. Ini adik kita terutama menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua. Dan kalau punya bakat selanjutnya, ya mudah-mudahan jadi dai yang luar biasa. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf kalau berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belum tahu nih siapa yang mau jadi favoritnya. Jadi Raska tetap tampil yang terbaik karena belum tahu siapa yang jadi favorit. Mungkin Raska, mungkin Bilkis, mungkin juga siapa teman kamu? Askia. Oke. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadirkan dan tampilkan kembali Raska yang akan menyampaikan materinya. Masih seperti kemarin apa ganti, Raska? Masih seperti kemarin. Saya pakai dulu ya. Baik, kita tepuk tangan buat Raska. Silakan Raska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum jawab salam semua? Haji Sulam digigit beruang. Yang jawab salam semoga banyak uang. Sekali lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat dan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pembawa reformasi yang tidak pernah memakai dasi, naik mercy, tapi hatinya begitu suci. Yang terhormat hadirin dan teman-teman generasi harapan bangsa. Nah, teman-teman, siapa yang di sini cinta orang tua? Pasti semua cinta dan sayang orang tua, ya kan? Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kedua orang tua kita loh. Dalam agama Islam diwajibkan menghormati kedua orang tua. Apa sih buktinya? Buktinya
Perlakukanlah mereka dengan hormat sebagaimana firman Allah tadi. Selain itu, karena jasa mereka tidak dapat dibalas dengan apapun. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata hari ini lebih baik dari kemarin ya. Terima kasih Raska. Iya. Kalau kemarin minggu lalu Raska macetnya 2 kali, tapi nggak macet. Jadi sudah lebih lancar. Hebat ya Raska ya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Raska dong. Ya. Jadi Pak Agus makin bingung nanti siapa yang jadi favoritnya nih. Karena juga Bilkis sedang kurang sehat, ini kok melorot ya kayak celananya Bang Wira. Jadi punten saya bantuin ini dulu biar nggak melorot. Iya, sekali lagi saya sampaikan penilaian dan bobot maksimalnya adalah nilainya 100. Adapun yang dinilai yang pertama adalah penguasaan materi, yang kedua adalah intonasi, dan ketiga adalah penguasaan panggung, bahasa kerennya stage act. Jadi nanti dinilai siapa yang terbaik di antara bertiga. Kita jelang dan hadirkan berikutnya adalah yang namanya dan lahirnya di kereta api, karena panjang banget namanya, Azkia Melia Putri Radika. Kita tepuk tangan dulu dong buat Azkia. Terima kasih, silakan Azkia sini. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang Azkia hormati dan teman-teman yang Azkia sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam kesempatan ini, Azkia akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Siapa takut? Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana perasaan kita menyimak lagu ibu tadi? Sungguh bahagia, syukur bercampur haru mendengarkan untayan kasih sayang seorang ibu, ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan kita dengan segala pengorbanannya. Demikian juga ayah yang tanpa rasa letih mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita. Betapa besar jasa kedua orang tua kita, betapa tulus dan murni kasih sayangnya. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban itu tidaklah gugur sampai kapanpun. Namun, betapa sangat disayangkan begitu banyak anak yang suka melawan kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah, ridho Allah sangatlah tergantung dari ridho kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, selama orang tua kita masih ada, selama mereka masih dapat tersenyum mendampingi kita, marilah kita berbakti dengan sebaik-baiknya dengan cara berlemah lembut kepadanya, merawat dan menjaga mereka. Jika mau keluar rumah, pamitlah pada mereka, cium tangan keduanya, dan doakan mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akhir kata, pesan dari Azkia, ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya, dan ayah adalah jembatan menuju kepadanya. Karena itu, mari kita muliakan mereka untuk meraih ridhonya. Demikian yang dapat disampaikan, kebenaran hanyalah milik Allah, dan segala kekurangan datangnya dari Azkia pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah sampaikan firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah akan memberi azab yang sangat pedih. Maka dari itu, marilah kita berzikirullah bersama-sama. Setuju enggak? Setuju. Boleh ikutin Bibil ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman modern saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma kelak yaumil akhirati. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang
Sholawat bersama-sama, setuju enggak? Boleh ikutin Bibi lagi ya. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sampaikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kesusahan. Maka dari itu kita orang muslim harus baik hati kepada orang lain meskipun kita dalam kesusahan. Jika orang lain itu berbuat jahat kepada kita, Allah sampaikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan berzikir, dengan bersabar dan sholat. Jangan marah dan tidak boleh sentak-sentak ya. Kita harus sabar dan melaksanakan sholat sebagaimana Allah sampaikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Ankabut surat 49 ayat 54 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholatan taha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Demikian yang bisa Bibi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat diberikan kefahaman dan dimampukan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta peserta yang berbahagia, saya akan bacakan hasil penilaian akhir sampai dengan tadi juga untuk subscribe, like, dan komen dari ketiga peserta yang sudah dibagi masing-masing kontennya pada minggu yang lalu di studio ya. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu yang putra-putrinya menjadi juara, kami menawarkan untuk mereka ikut menjadi bagian penyiar cilik kami, namun terlebih dahulu supaya sama seragam bagaimana menjadi penyiarnya,
kami memberikan diklat gratis kepada semua peserta, semua juara untuk menjadi peserta atau diklat MC dan penyiar gratis di Robani FM. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya, kita tepuk tangan dong buat semuanya. Nanti kita siarannya di streaming juga, jadi bukan hanya orang Bandung yang bisa lihat, tapi seluruh dunia bisa lihat Askia, bisa lihat Aska, bisa lihat Bibil, dan mereka menjadi penyiar cilik di Robani FM. Kita tepuk tangan sekali lagi buat para pemenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk juara ketiga. Juara ketiga dengan total nilai sebanyak 544 diperoleh oleh peserta paling ganteng, yakni Raska Dias Iskandar. Iya, Raska Dias Iskandar, ke depan sayang, ke depan. Iya. Kalau itu minta difotoin aja sama teman. Di sini sayang, di sini di atas permadani terbang. Kemudian untuk juara kedua dengan total nilai sebesar 558 adalah Bilkisti Latisha. Latisha Bilkisti diwakili oleh Marsha. Silakan Marsha kesini. Iya, dan selanjutnya sudah barang tentu juara pertama kita adalah Askia Melia Putri Radika. Silakan ke depan Askia. Dan sekarang saya membacakan yang terfavorit dari ketiga finalis atau peserta kita yang mendapatkan 28 subscriber baik di TikTok maupun di YouTube ya, diperoleh oleh Askia Melia Putri Radika sebagai peserta favorit kita. Untuk itu yang pertama kami mohon kesediaan Ibu Indri sebagai guru pendamping memberikan hadiah berupa medali dulu Bu kepada peserta. Ibu Indri mohon izin juara pertama sini, Cleo Nasla sini kasih ke Bu Indri ininya. Sini sayang. Ini kasih ke Bu Indri dulu, biar Bu Indri sampaikan ke juara satu, yakni Askia, biar dikalungkan. Iya. Kemudian Cleo ke juara ketiganya. Juara keduanya Marsha mewakili Bilkisti. Ya, itu kasih Bu Indri dulu. Iya. Dan juara ketiganya sudah barang tentu yang paling ganteng sendiri, Raska Indri. Iya. Ibu tetap di tempat. Kemudian untuk sertifikat, kata Bu Indri sertifikatnya keren karena ada foto dari juaranya Bu. Lihat, sertifikatnya keren. Piagam penghargaan diberikan kepada, ada fotonya dari ketiga peserta ya, finalis kita. Ibu Mary mewakili Dewan Juri, mohon berkenan. Bunda Mary, mana Bunda Mary? Uni Mary mana? Iya, untuk juara pertama dulu kasih ke Bu Mary. Bu Mary, silakan Bu Mary ke Askia sebagai juara satu. Kemudian juara duanya Latisha Bilkisti Halmansyah, diwakili oleh Marsha. Dan juara ketiganya Raska Dias Iskandar. Bu Mary, Raska. Iya. Ya, Ibu Mary di sebelah kiri dulu. Dan untuk pemenang trofinya juga ini alhamdulillah sebuah trofi yang memang sudah dirancang, sudah ada namanya masing-masing. Mohon kesediaan Bapak RW mewakili Camat Bandung Kidul. Yang pertama juara ini kamu kasih dulu ke Pak RW. Juara satunya Askia. Iya, juara satunya Askia. Kemudian juara keduanya Marsha. Iya, juara keduanya Bilkis diwakili oleh Marsha. Dan juara ketiganya
Raska. Nasma. Iya. Sekali lagi untuk yang terfavorit Pak RW juga diperoleh oleh Askia juara 1 Punten. Iya. Iya, Pak RW di tengah nanti kita foto bersama dulu. Iya, Pak RW di tengah Punten, Pak RW di tengah sayang. Iya. Nah, Cleo di sebelah sana. Pak Agus fotoin aja. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa ikut kamu. Dia ke sini ya. Lihat foto juga. Ya sok situ. Ya ikut dianya. Dia nggak usah nangis. Lihat sini 1, 2, 3. Tahan. Bentar. Video bang sekalian. Dah, dia jalan. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada para pemenang Pak RW, Bu Mary dan Bu Indri. Silakan kembali ke tempat.